Hello everyone, welcome back again to my class, Teaching English for Young Learners. Of course, still with me, Mrs. Yuni. Previously, you have learned about Vygotsky theory, which is about social interactions. Now for today, we will continue with the new material or new theory from James J. Asser. Okay, without further ado, let's take a look. Before we continue the material, let me introduce you to James J. Asser. Who is James actually? Around 1965, James Asser, a professor of psychology at San Jose State University in California, developed the teaching method called Total Physical Response or TPR. Asser developed the TPR method of teaching after realizing that most children learn the grammar and vocabulary to their native language without any direct instruction and before they enter school. Professor Asser believed that this means we learn by ourselves as children, but exactly how do we learn a language while we are young? Ya, Profesor Asser percaya bahwa ini berarti kita belajar sendiri sebagai anak-anak, tetapi bagaimana tepatnya kita belajar bahasa saat kita masih muda. Ya, jadi kita belajar, kita tahu bagaimana belajar bahasa saat kita masih kecil atau saat kita masih anak-anak. Asser believed that as children, we use both sides of our brain to acquire knowledge. Okay, before we go into more detail, let's have a look at the brain. Kalian bisa lihat gambar berikut ini. The leftmost hemisphere of the brain is responsible for, among other things, language acquisition, and the right side of the brain is responsible for motor responses and movement. Nah, bisa kalian lihat di sini ada dua belahan otak, ada belahan kiri dan belahan kanan. Nah, yang belahan kiri ini biasanya bertanggung jawab dengan segala macam yang berhubungan dengan pemerolehan bahasa atau language acquisition, sedangkan yang belahan kanan ini biasanya berhubungan dengan gerakan atau motor respon. Asser had the idea that children use both the left and right hemisphere of their brain simultaneously while learning a language. Jadi maksudnya di sini Asser itu memiliki ide ya bahwa sebenarnya anak-anak itu menggunakan kedua belahan otaknya, baik otak kiri maupun kanan mereka secara bersamaan saat belajar bahasa. However, in traditional schooling, a student would only be using the left hemisphere of their brain as they would be formally instructed on the language. This means that the right hemisphere is not used at all. Ya, di sekolah tradisional, seorang siswa hanya akan menggunakan belahan otak kirinya saja. Karena mereka di sekolah tersebut diberikan instruksi secara formal pada saat belajar bahasa. Nah, di sini maksudnya belahan otak kanannya tidak digunakan sama sekali. Jadi mereka hanya menggunakan otak kirinya saja. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa otak kiri di sini berguna atau berfungsi atau bertugas untuk pemerolehan bahasa. Jadinya otak kiri di sini yang lebih dominan ya dibandingkan otak kanan. Otak kanan yang dimana kita tahu itu hanya bertugas atau bertanggung jawab yang berupa gerakan atau respon-respon, motor respon. The TPR method of teaching changes this and enables the student to simultaneously use both the left and right hemisphere of his or her brain to learn language in classroom. Maksudnya di sini adalah metode pengajaran TPR ini mengubah segalanya, dan dengan penggunaan metode ini memungkinkan siswa untuk secara bersamaan menggunakan kedua belah otak
otaknya, baik otak kiri dan kanannya, untuk belajar bahasa di kelas. TPR is done by incorporating movements into the lesson to ensure that both hemispheres of the brain are working. This means that TPR dilakukan dengan cara memasukkan gerakan ke dalam pelajaran, yang gunanya untuk memastikan bahwa kedua belahan otak itu bekerja. Next, I will give you an illustration how to use TPR in class. Ya, ini berikut saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang penggunaan TPR dalam kelas. Bisa kalian lihat pada video animasi berikut ini saya dapatkan ada di YouTube ya, contohnya. Di sini ada seorang guru yang menggunakan metode pengajaran TPR. Guru ini tidak hanya mengajari siswa kata tangan, tetapi juga meminta mereka melambaikan tangan sambil mengulangi kata. Dengan cara yang sama, guru juga meminta siswa melompat sambil mempelajari kata melompat atau berlari saat mempelajari kata lari, sehingga menggandakan kapasitas belajar siswa dan meningkatkan proses pembelajaran. Nah, seorang guru seharusnya tidak mengharapkan siswa mereka untuk segera mengingat kosakata baru, karena sebenarnya perlu beberapa waktu bagi siswa untuk mengingat kata yang baru mereka pelajari tersebut. Serupa dengan cara anak-anak belajar bahasa ibu, mereka dengan mendengarkan dan bermain, tetapi tidak menggunakan kata-kata itu dalam waktu yang lama sampai mereka mulai berbicara. Metode TPR bekerja sangat baik untuk pelajar muda atau young learner karena tidak hanya memungkinkan mereka untuk memperoleh kosakata baru lebih cepat. Yeah, that's all about our materials for today, which is about TPR from James J. Asser. Yeah, I hope all of you understand and apply. Maybe someday you will apply this or implement this approach when you teach your student at class. Yeah. And then thank you for watching my videos. See you on the next video. For the tasks, you can see or find it on Dwijendra Smart. Okay, thank you for watching and see you. Bye-bye.